Pernahkah Anda merasa hidup ini seperti sudah digariskan jauh sebelum Anda lahir? Mengapa di saat paling terpuruk justru rezeki datang tiba-tiba? Mengapa orang yang paling dipercaya malah berubah menjadi ujian terbesar? Mengapa semakin Anda bersinar, justru semakin banyak yang diam-diam tidak suka? Selamat datang di channel Pak Dedian, tempat di mana kebijaksanaan leluhur Jawa kembali dihidupkan lewat cerita, pemahaman, dan makna mendalam tentang kebudayaan Jawa, spiritual Jawa, weton, serta motivasi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk panjenengan semua, semoga hari ini selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelimpahan rizki, amin ya rabbal alamin. Jangan anggap semua itu kebetulan. Dalam kitab tua Primbon Jawa, Weton Legi menyimpan garis kehidupan yang unik. Bukan sekedar mitos yang diceritakan turun-temurun, tetapi pola yang berulang dalam kehidupan nyata. Banyak yang merinding setelah menyadari semua fase hidupnya seperti sudah tertulis rapi. Dan malam ini, bisa jadi kisah ini sedang menceritakan tentang Anda. Dalam perhitungan Jawa yang bersumber dari ajaran turun-temurun dan tertuang dalam kitab tua seperti Primbon Jawa, kata legi berarti manis. Namun makna manis di sini bukan sekedar rasa di lidah. Ia adalah simbol energi, simbol getaran batin, simbol pembawaan yang lembut namun kuat. Manis dalam filosofi Jawa adalah keseimbangan, tidak terlalu keras, tidak pula terlalu lemah, tidak menyilaukan, tetapi mampu menghangatkan. Energi inilah yang dipercaya melekat pada orang-orang yang lahir dengan weton legi. Sejak kecil, banyak di antara mereka sudah terlihat berbeda, bukan karena paling menonjol, tetapi karena kehadirannya terasa nyaman. Orang dengan weton legi sering dikenal halus tutur katanya. Mereka jarang berbicara dengan nada tinggi. Bahkan saat marah, kemarahannya lebih banyak tersimpan dalam diam. Sikapnya teduh. Cara memandangnya tidak mengintimidasi, seolah ada ruang luas di dalam dirinya yang mampu menampung cerita dan keluh kesah orang lain. Auranya menenangkan. Tanpa diminta, orang sering datang untuk bercerita. Tanpa direncanakan, mereka kerap menjadi penengah konflik. Tanpa ambisi berlebihan, mereka justru dipercaya memegang tanggung jawab. Mereka bukan tipe yang suka pamer kekuatan, tidak gemar mencari panggung, tidak haus kemakuan. Namun justru karena itulah mereka sering dipercaya, dan disitulah letak rahasia besar weton legi. Kepercayaan, itulah kunci hidup mereka. Rezeki mereka sering datang dari relasi, kesempatan datang dari rekomendasi, peluang muncul karena nama baik. Dalam kehidupan sosial, weton legi ibarat jembatan, menghubungkan banyak pihak, membawa suasana damai, membuat orang merasa dihargai. Mereka memiliki kemampuan alami untuk membuat orang lain merasa aman. Namun, energi manis ini bukan tanpa risiko. Karena terlalu dipercaya, mereka sering memikul beban lebih besar. Karena terlalu tulus, mereka kadang dimanfaatkan. Karena terlalu halus, mereka terkadang dianggap lemah. Padahal di balik kelembutannya, legi menyimpan daya tahan yang luar biasa. Di balik senyumnya ada kesabaran panjang, di balik diamnya ada kekuatan menahan badai. Dan di balik energi manis itu tersimpan 5 ramalan besar yang sering kali benar-benar terjadi dalam perjalanan hidup mereka. Ramalan tentang jatuh bangun yang tajam sebelum rezeki melimpah, ramalan tentang pengkhianatan dari orang terdekat, Ramalan tentang ujian iri dan fitnah saat mulai bersinar. Ramalan tentang kejayaan yang datang lebih lambat namun lebih kokoh. Dan ramalan tentang kepekaan batin yang tak semua orang miliki. Semua itu bukan sekadar cerita pengantar tidur. Banyak yang mengaku merasakan pola yang sama, seolah kehidupan mereka mengikuti garis yang sudah ditulis sejak awal. Apakah ini kebetulan? Ataukah memang ada energi yang bekerja di balik weton legi? Yang jelas, satu hal pasti. Hidup pemilik weton legi bukan tentang cepat atau lambat. Bukan tentang gemerlap atau sorotan. Tetapi tentang ketahanan, kepercayaan, dan kesabaran yang diam-diam mengalahkan waktu. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin mengajak panjenengan semua untuk klik tombol subscribe, agar kita selalu terhubung dalam perjalanan spiritual ini. Semoga sedulur semua yang menonton hari ini senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dijauhkan dari segala bala dan mara bahaya, serta dilimpahkan rezeki yang barokah tanpa putus.
Amin ya robbal alamin. Tulis di kolom komentar dari kota mana panjenengan berasal, biar saya bisa kirimkan doa khusus dari sini untuk sedulur semua. Dan sekarang mari kita bahas. Ngeri, 5 ramalan weton legi yang sering terbukti dalam kehidupan nyata. Ramalan pertama dalam kitab tua seperti Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton legi memiliki magnet rezeki yang kuat. Namun magnet ini bekerja dengan cara yang unik, bahkan sering membingungkan pemiliknya sendiri. Rezeki weton legi jarang datang di awal kehidupan. Di masa muda, perjalanan mereka justru sering diwarnai jatuh bangun yang tajam. Apa yang dirintis dengan penuh semangat bisa saja runtuh dalam sekejap. Usaha yang dibangun perlahan tiba-tiba sepi. Pekerjaan yang diharapkan menjadi sandaran jangka panjang justru terlepas tanpa aba-aba. Hubungan yang diyakini serius malah kandas di tengah jalan. Tidak sedikit yang akhirnya bertanya dalam hati, mengapa hidupku lebih berat dari orang lain? Dari luar, mereka terlihat tenang, namun di dalam, mereka menyimpan pergulatan yang panjang. Ada rasa tertinggal, ada rasa kurang beruntung. Bahkan ada fase di mana mereka merasa seolah hidup tidak berpihak. Padahal menurut Primbon, fase sulit itu bukan hukuman, itu adalah tempaan. Alam semesta sedang membentuk mental baja di balik wajah lembut mereka. Weton legi memang tidak dibentuk untuk sukses instan yang cepat naik lalu cepat jatuh. Mereka dibentuk untuk sukses yang tahan lama. Sukses yang lahir dari kesabaran panjang, pengalaman pahit, dan pembelajaran berulang. Menariknya, pola ini sering berulang. Semakin dalam jatuhnya, semakin tinggi bangkitnya. Seolah ada hukum tak kasat mata yang bekerja dalam hidup mereka. Ketika semua terasa runtuh, justru disitulah fondasi baru sedang disiapkan. Ketika harapan terasa menipis, justru disitulah pintu lain perlahan dibuka. Banyak kisah nyata yang menggambarkan pola ini. Ada yang pernah terlilit utang bertahun-tahun hingga merasa tidak lagi memiliki jalan keluar. Namun secara tak terduga, muncul peluang usaha yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Dari usaha kecil itulah, perlahan keuangan membaik, bahkan melampaui kondisi sebelum terpuruk. Ada pula yang lama menganggur, merasa tidak dihargai, berkali-kali gagal dalam wawancara kerja. Namun ketika akhirnya diterima, justru di tempat yang lebih baik, dengan lingkungan yang lebih menghargai, dan rezeki yang lebih luas. Seolah hidup weton legi memang menunggu waktu yang tepat untuk mengangkatnya. Namun ada syarat penting yang selalu ditekankan. Jangan sombong saat rezeki datang, karena rezeki terbesar legi lahir dari kepercayaan orang lain. Relasi yang baik, nama baik yang terjaga. Jika kepercayaan itu rusak karena kesombongan atau lupa diri, maka aliran keberuntungan bisa tersumbat. Orang Jawa sering berkata, weton legi kuate neng sabar. Kekuatan mereka bukan pada kecepatan meraih hasil, bukan pada keberanian nekat tanpa perhitungan, tetapi pada ketahanan, pada kemampuan bertahan saat orang lain menyerah, pada kesanggupan tersenyum meski hati sedang diuji. Dan justru karena itulah, ketika waktunya tiba, rezeki yang datang bukan sekedar cukup. Ia menjadi berkah yang stabil, kuat, dan sulit digoyahkan. Karena weton legi tidak ditakdirkan untuk gemerlap sesaat. Mereka ditakdirkan untuk kokoh dalam jangka panjang. 2. Pengkhianatan dari orang terpercaya. Inilah ramalan yang paling sering membuat pemilik weton legi merinding ketika membacanya dalam lembaran tua seperti Primbon Jawa. Weton legi hampir pasti mengalami satu fase besar dalam hidupnya. Pengkhianatan dari orang yang paling dipercaya. Mengapa justru mereka? Jawabannya terletak pada sifat dasar legi itu sendiri. Mereka dikenal tulus, setia, mudah percaya. Hatinya lembut dan tidak terbiasa mencurigai orang lain. Jika sudah menerima seseorang dalam lingkaran hidupnya, mereka menerima dengan sepenuh hati. Energi manis yang mereka miliki membuat banyak orang nyaman berada di dekatnya. Mereka pendengar yang baik, penolong tanpa banyak syarat, tidak perhitungan dalam memberi waktu, tenaga, bahkan materi.
Namun sayangnya, tidak semua yang mendekat membawa niat baik. Dalam filosofi Jawa, energi manis itu ibarat cahaya di malam hari. Cahaya akan menarik siapapun untuk datang. Tetapi tidak semua yang datang ingin menjaga cahaya itu. Ada yang sekadar ingin memanfaatkannya. Bentuk pengkhianatan yang dialami Weton Legi bisa bermacam-macam. Dalam percintaan, bisa berupa pasangan yang diam-diam mendua. Saat Legi sudah percaya sepenuhnya, sudah membangun harapan dan masa depan, justru disitulah rahasia terbongkar. Luka yang dirasakan bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena merasa dikhianati setelah memberi sepenuh hati. Dalam dunia usaha, bisa berupa rekan bisnis yang membawa lari kepercayaan. Kerjasama yang dibangun bertahun-tahun runtuh karena satu tindakan serakah. Legi yang awalnya tidak pernah curiga, tiba-tiba dihadapkan pada kenyataan pahit bahwa kepercayaan tidak selalu dibalas dengan kejujuran. Dalam keluarga pun bisa terjadi. Saudara yang iri dalam diam. Senyum yang terlihat tulus, namun menyimpan perasaan tersaingi. Kadang, pengkhianatan itu tidak datang dengan ledakan besar, tetapi perlahan menggerogoti hubungan. Dan yang membuat ramalan ini terasa ngeri, biasanya semua itu terjadi saat Legi berada di titik paling nyaman. Saat merasa aman, saat merasa sudah menemukan orang-orang yang tepat. Seolah hidup berkata, disinilah kamu akan belajar. Namun, Primbon tidak berhenti pada luka. Di balik fase pengkhianatan itu, tersembunyi fase kebangkitan yang besar. Setelah dikhianati, Weton Legi jarang kembali menjadi pribadi yang sama. Mereka berubah. Lebih tegas dalam menetapkan batas, lebih selektif dalam memberi kepercayaan, lebih matang dalam membaca situasi. Jika sebelumnya mereka terlalu polos, setelah fase ini, mereka belajar menyeimbangkan kebaikan dengan kewaspadaan. Mereka tetap tulus, tetapi tidak lagi tanpa batas. Mereka tetap baik, tetapi tidak lagi mudah dimanfaatkan. Seolah luka itu adalah pintu menuju kedewasaan. Banyak kisah menunjukkan pola yang sama. Setelah pengkhianatan besar, hidup Legi justru bergerak ke arah yang lebih stabil. Pasangan yang lebih baik datang setelah hubungan penuh luka berakhir. Rekan kerja yang lebih jujur hadir setelah kerjasama lama runtuh. Lingkungan yang lebih sehat menggantikan lingkaran lama yang penuh kepalsuan. Primbon mengajarkan bahwa ujian pengkhianatan bukan untuk menghancurkan Legi, melainkan untuk menyaring lingkarannya. Mengeluarkan orang-orang yang tidak tulus, agar ruang hidupnya diisi oleh mereka yang benar-benar sejalan. Karena pada akhirnya, kekuatan Weton Legi bukan pada kerasnya membalas, melainkan pada kemampuannya bangkit tanpa kehilangan kelembutan hati. Dan itulah yang membuat ramalan ini terasa dalam, bukan tentang dikhianati, tetapi tentang bagaimana setelah dikhianati, Legi justru menemukan versi dirinya yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bercahaya. 3. Ujian iri dan fitnah. Dalam ajaran tua yang tertulis di kitab seperti Primbon Jawa, disebutkan bahwa setiap cahaya pasti memiliki bayangan. Dan bagi Weton Legi, ketika hidup mulai bersinar, disitulah ujian iri dan fitnah sering kali muncul. Semakin bersinar Weton Legi, semakin besar pula ujian yang mengiringinya. Iri tidak selalu datang secara terang-terangan. Ia jarang berdiri di depan sambil mengaku, justru sering bersembunyi di balik senyum, di balik tepukan bahu, di balik kalimat pujian yang terdengar manis namun terasa ganjil di hati. Kadang iri hadir sebagai pujian palsu, kadang sebagai dukungan yang ternyata menyimpan niat tersembunyi, kadang sebagai teman yang tampak setia, tetapi diam-diam merasa tersaingi. Ketika Legi mulai maju, entah dalam karir, usaha, atau kehidupan pribadi, gosip bisa muncul tanpa sebab jelas. Cerita-cerita kecil dibesar-besarkan, perkataan dipelintir, sikap disalahartikan. Fitnah bisa menyebar perlahan seperti asap, tidak terlihat sumbernya, tetapi terasa dampaknya. Nama baik yang dibangun bertahun-tahun bisa tercoreng hanya oleh satu isu yang tidak benar. Mengapa ini sering terjadi pada Weton Legi?
Dalam filosofi Jawa, dijelaskan bahwa ketika seseorang memancarkan cahaya, otomatis bayangan di sekitarnya ikut terlihat. Cahaya membuat segala sesuatu tampak lebih jelas, termasuk ketidaknyamanan orang lain. Weton Legi, dengan sifatnya yang tenang dan konsisten, sering maju tanpa banyak suara. Mereka tidak gemar menyombongkan pencapaian. Namun justru karena kemajuan itu terlihat alami dan stabil, sebagian orang merasa terancam. Legi sering menjadi cermin, dan tidak semua orang siap melihat bayangan dirinya sendiri di dalam cermin itu. Namun, disinilah letak kekuatan sejati Weton Legi. Mereka jarang membalas kejahatan dengan kejahatan, jarang menyerang balik dengan amarah, jarang terpancing untuk membalas fitnah dengan fitnah. Mereka memilih diam, bukan karena lemah, tetapi karena paham bahwa waktu lebih tajam dari amarah. Mereka memilih memperbaiki diri, menjaga sikap, menjaga niat, menjaga laku hidup. Dan anehnya, seringkali keadaan berbalik dengan sendirinya. Fitnah perlahan terbongkar. Kebenaran muncul tanpa perlu banyak pembelaan. Orang yang berniat buruk justru tersandung oleh ucapannya sendiri. Seolah ada perlindungan tak kasat mata yang menjaga langkah mereka. Primbon menyebut bahwa perlindungan itu lahir dari laku hidup yang bersih. Selama Weton Legi tidak menyimpan niat buruk, tidak menyombongkan diri, dan tidak membalas dendam, energi negatif sulit benar-benar menjatuhkan mereka. Banyak kisah nyata yang menggambarkan pola ini. Seseorang yang difitnah di tempat kerja, akhirnya justru dipercaya memegang tanggung jawab lebih besar setelah kebenaran terungkap. Ada pula yang sempat dijauhi karena gosip, namun pada akhirnya orang-orang kembali dengan permintaan maaf. Ujian iri memang melelahkan, fitnah memang menyakitkan. Namun bagi Weton Legi, itu sering menjadi batu loncatan. Karena setiap kali mereka memilih bersabar dan tetap menjaga hati, mereka sedang memperkuat fondasi hidupnya sendiri. Dan pada akhirnya, cahaya yang tidak padam oleh angin iri adalah cahaya yang paling kuat bersinar. 4. Masa keemasan di usia matang. Jika banyak orang meraih kesuksesan gemilang di usia muda, berbeda halnya dengan pemilik Weton Legi. Garis hidup mereka jarang menunjukkan lonjakan cepat di awal. Justru masa mudanya sering terasa seperti perjalanan panjang yang penuh latihan kesabaran. Dalam kitab tua seperti Primbon Jawa, disebutkan bahwa Weton Legi ibarat pohon besar yang tidak tergesa-gesa tumbuh tinggi. Ia lebih dahulu menguatkan akarnya di dalam tanah. Masa muda mereka adalah masa pembentukan akar. Di fase ini, tidak sedikit Legi yang merasa tertinggal saat teman sebaya sudah mapan, menikah, memiliki usaha berkembang, atau jabatan tinggi. Mereka justru masih mencari arah, masih berpindah-pindah pekerjaan. Masih mencoba berbagai peluang, masih jatuh bangun tanpa hasil yang benar-benar terlihat. Perasaan minder sering datang diam-diam. Ada pertanyaan yang terulang dalam hati, mengapa jalanku lebih lambat? Bahkan sebagian merasa hidupnya biasa saja, tidak istimewa, seolah tidak memiliki pencapaian yang bisa dibanggakan. Namun dalam pandangan Primbon, fase itu bukan kegagalan, itu adalah penguatan fondasi. Weton Legi seperti pohon besar, akar ditanam lama, batang tumbuh pelan, cabang terbentuk perlahan. Tetapi saat ia menjulang tinggi, ia sulit tumbang. Setiap kegagalan di masa muda membentuk ketahanan mental. Setiap penolakan membentuk kedewasaan berpikir. Setiap kekecewaan mengasah kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Tanpa mereka sadari, semua pengalaman itu sedang menyusun kekuatan yang tidak terlihat dari luar. Masa keemasan Weton Legi biasanya datang di usia matang, setelah melewati ujian berat, setelah belajar dari berbagai kesalahan, setelah mentalnya benar-benar siap memikul tanggung jawab yang lebih besar. Ketika titik itu tiba, hidup terasa berubah. Rezeki tidak lagi datang sporadis lalu hilang, ia datang stabil, mengalir konsisten meski tidak selalu spektakuler. Karir mulai menemukan jalur yang tepat, seolah potongan-potongan perjalanan sebelumnya akhirnya menyatu menjadi satu arah yang jelas. Hubungan pun terasa lebih tenang. Jika sebelumnya banyak drama dan ketidakpastian, di usia matang mereka cenderung menemukan pasangan atau lingkungan yang lebih sejalan dengan nilai hidupnya. Menariknya, kesuksesan Legi jarang berbentuk ledakan besar yang tiba-tiba. Ia bukan lonjakan instan yang mengagetkan banyak orang, tetapi kenaikan perlahan yang konsisten, sedikit demi sedikit namun terus naik.
Dan justru karena pernah merasakan pahitnya jatuh bangun, mereka tidak mudah lupa diri saat berada di puncak. Mereka tahu rasanya kekurangan, mereka paham bagaimana beratnya berjuang tanpa hasil. Maka ketika keberhasilan datang, mereka lebih berhati-hati, lebih bersyukur, dan lebih rendah hati. Primbon mengajarkan bahwa masa keemasan Weton Legi bukan tentang cepat atau lambat, tetapi tentang kesiapan. Jika kesiapan mental, spiritual, dan emosional sudah matang, maka keberhasilan yang datang tidak akan mudah goyah. Di usia matang inilah banyak Legi merasakan ketenangan batin yang lebih dalam. Mereka tidak lagi terobsesi membandingkan diri dengan orang lain, tidak lagi merasa perlu membuktikan sesuatu kepada dunia. Fokusnya bergeser pada keseimbangan hidup antara rezeki, keluarga, dan kedamaian hati. Dan disitulah letak kejayaan sejatinya. Karena pohon yang akarnya menghunjam dalam tidak akan mudah roboh meski diterpa angin besar. Begitu pula Weton Legi. Ketika waktunya tiba, mereka akan berdiri kokoh, bukan hanya sukses secara materi, tetapi juga kuat secara jiwa. 5. Garis spiritual dan kepekaan batin. Ramalan kelima inilah yang paling sering membuat pemilik Weton Legi terdiam lama ketika membacanya dalam lembaran tua seperti Primbon Jawa. Bukan karena menakutkan, tetapi karena terasa begitu dekat dengan pengalaman pribadi. Weton Legi dipercaya memiliki rasa yang tajam. Bukan berarti semuanya memiliki kemampuan gaib atau kesaktian tertentu. Bukan pula berarti setiap Legi mampu melihat hal-hal yang tidak kasat mata. Namun banyak di antara mereka memiliki intuisi yang kuat, kepekaan yang halus terhadap perubahan suasana, energi, bahkan niat seseorang. Seringkali firasat mereka terbukti benar. Ada perasaan tidak nyaman terhadap seseorang, dan waktu membuktikan bahwa intuisi itu tepat. Ada keraguan kecil sebelum mengambil keputusan, dan ternyata keputusan yang ditunda justru menyelamatkan dari masalah besar. Bahkan tidak sedikit yang mengalami mimpi yang kemudian menjadi kenyataan, meski dalam bentuk yang tidak selalu persis sama. Dalam filosofi Jawa, ini disebut rasa. Rasa bukan sekedar perasaan emosional, ia adalah kompas batin, sebuah kepekaan untuk membaca tanda-tanda kehidupan yang tidak selalu terlihat oleh logika semata. Rasa membuat seseorang mampu menangkap getaran halus dari lingkungan sekitar. Weton Legi seringkali lebih peka terhadap perubahan suasana hati orang lain. Mereka bisa merasakan ketika seseorang sedang menyimpan beban, meski orang itu tersenyum. Mereka bisa menangkap keganjilan dalam percakapan yang tampak biasa saja bagi orang lain. Namun, kepekaan ini memiliki dua sisi. Jika diarahkan pada doa, introspeksi, dan laku hidup yang baik, ia menjadi sumber keberkahan. Intuisi membantu mengambil keputusan yang lebih bijak. Hati menjadi lebih tenang, karena selaras dengan nilai-nilai spiritual. Langkah terasa lebih mantap karena ada keyakinan dari dalam diri. Namun jika dibiarkan liar, rasa bisa berubah menjadi beban batin. Terlalu banyak memikirkan kemungkinan buruk, terlalu larut dalam energi negatif orang lain, terlalu sensitif terhadap komentar atau sikap kecil yang sebenarnya tidak bermaksud menyakiti. Sebagian Legi bahkan bisa merasa mudah lelah secara emosional, bukan karena fisik yang lemah, tetapi karena tanpa sadar menyerap terlalu banyak energi dari lingkungan sekitar. Karena itulah, Primbon menekankan satu hal penting, keseimbangan. Antara logika dan rasa, antara usaha dan doa, antara berpikir rasional dan mendengarkan suara hati. Rasa yang tajam perlu disertai akal yang jernih. Intuisi perlu diuji dengan pertimbangan yang matang. Dengan begitu, kepekaan tidak menjadi sumber kecemasan, tetapi menjadi panduan yang menenangkan. Ketika Weton Legi mulai menyadari sisi spiritualnya dan merawatnya dengan benar, hidup terasa lebih harmonis. Mereka tidak lagi panik menghadapi masalah, tidak mudah goyah oleh gosip atau tekanan. Mereka belajar melihat ujian sebagai bagian dari perjalanan jiwa. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, namun hati tidak mudah runtuh. Ada ketenangan yang lahir dari dalam. Ada keyakinan bahwa setiap kejadian membawa pesan. Dan ada rasa percaya bahwa selama niat dijaga dan langkah tetap lurus, hidup akan mengarah pada kebaikan.
Pada akhirnya, garis spiritual Weton Legi bukan tentang keistimewaan yang ingin dipamerkan. Ia adalah tentang kesadaran diri, tentang kemampuan mendengar suara hati tanpa kehilangan pijakan logika. Dan ketika kompas batin itu dijaga dengan doa dan keikhlasan, ia akan menuntun pemiliknya menuju jalan yang lebih terang, bukan hanya secara duniawi, tetapi juga secara jiwa. Penutup. Sedulur pemilik Weton Legi, 5 ramalan tadi bukanlah vonis yang mengikat hidup Anda. Semua yang tertulis dalam Primbon Jawa sejatinya adalah pengingat, bukan kepastian mutlak. Ia ibarat peta, bukan takdir yang memaksa. Peta menunjukkan arah, tetapi langkah tetap berada di kaki kita sendiri. Anda mungkin pernah jatuh dalam sebelum akhirnya bangkit lebih tinggi. Anda mungkin pernah dikhianati saat sedang percaya sepenuhnya. Anda mungkin pernah difitnah ketika sedang berusaha menjaga nama baik. Anda mungkin merasa tertinggal di usia muda. Dan Anda mungkin memiliki firasat-firasat yang sering terbukti benar. Jika itu pernah terjadi, jangan buru-buru menyebutnya kebetulan. Namun ingatlah satu hal penting, kekuatan terbesar Weton Legi bukan pada ramalannya, bukan pula pada aura manisnya, tetapi pada sikapnya dalam menjalani hidup. Rezeki akan menemukan jalannya jika Anda menjaga amanah. Kepercayaan akan kembali jika Anda menjaga kejujuran. Kedamaian akan tumbuh jika Anda menjaga hati. Jangan sombong ketika di atas. Jangan putus asa ketika di bawah. Karena hidup Legi bukan tentang cepat, tetapi tentang tepat. Jika hari ini Anda masih berada dalam fase sulit, mungkin itu sedang membentuk akar yang kuat. Jika hari ini Anda sedang berada di puncak, mungkin itu adalah waktu untuk berbagi dan merendah. Pada akhirnya, seindah apapun ramalan, hidup tetap tentang usaha, doa, dan keteguhan hati. Pitutur Jawa. Urip iku sawang sinawang, ojo gampang bandingke dalanmu karo dalane wong liya. Weton Legi kuwate ning sabar lan laku becik. Sopo sing nandur kabecikan, mesti bakal ngunduh kabecikan. Ojo kagetan, ojo gumunan, ojo dumeh. Nalika kue tiba, elingo yen kui dudu akhir. Nalika kue munggah, elingo yen kui uga dudu selawase. Sing paling penting dudu sepiro dhuwure pangkatmu, nanging sepiro resike atimu. Sing paling awet dudu bondo, nanging jeneng becik lan kepercayaan. Mula tetep andap asor, tetep eling lan waspodo. Rejeki ora bakal kesasar yen laku uripmu lurus, lan Gusti ora sare, saben tetes sabar lan doa mesti ono wangsulane. Mugi sing maca lan rungokake wengi iki tansah pinaringan slamet, pinaringan sabar, lan pinaringan rejeki sing berkah. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.